Akhirnya, kita sudah berada di awal 2021 setelah berbulan-bulan bergelut dan bertahan sekuatnya. Kita mengira pandemi akan hilang dalam hitungan jari, namun nyatanya ia eksis hingga kini. Kita mengira sisi manusiawi akan meninggi, namun sialnya masih saja ada yang memikirkan diri sendiri. Pandemi seolah bukan penghalang dan justru menjadi kesempatan untuk berbuat curang. Banyak tragedi yang terjadi, mulai dari kasus korupsi, ekonomi, pendidikan, HAM, hingga kemelut demokrasi. Di saat rakyat jungkir balik untuk bertahan hidup, PHK di mana-mana, keadaan ekonomi yang kacau balau dan banyak usaha yang gulung tikar, masih saja ada pejabat dan politisi yang tidak punya harga diri mengutil sana-sini korupsi di segala lini. Korupsi Jiwasraya misalnya, yang merugikan negara hingga 16,81 triliun. Suap Jaksa Pinangki oleh buronan Bank Bali, Joko Chandra, yang karena perbuatannya negara dirugikan 904 miliar. Ditambah lagi korupsi-korupsi di ranah daerah yang mulai merekah karena jabatan seolah dijadikan sapi perah. Ada lagi kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Menteri Kelautan beserta stafnya. Mereka meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Hingga yang paling di luar nalar kemanusiaan dan membuat publik geleng-geleng tak percaya adalah kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial beserta jajarannya. Bisa-bisanya dengan tega di tengah bencana dan rakyat yang menderita, para pejabat berakrobat dengan anggaran-anggaran yang ada. Di 2020 juga, Omnibus Law yang jelas-jelas mendapat penolakan sana-sini hingga bahkan memicu polemik berapi disahkan dengan draft yang memiliki banyak versi. Pemerintah pun bermanuver, mulai dari dalih tipografi hingga mengendorse selebriti. Publik pun bertanya, ada apa ini? Mengapa Omnibus Law begitu istimewa dan bisa disahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law pun terjadi di penjuru negeri. Seiring dengan itu, kasus-kasus brutalitas, penyiksaan, penangkapan, dan pelanggaran HAM lainnya terus bergulir. Hal ini menambah daftar hitam sejarah kelam HAM di Indonesia yang selalu tidak ditindaklanjuti. Belum lagi dunia pendidikan yang sangat mengkhawatirkan. Fasilitas, kebijakan, sarana dan prasarana yang tidak memadai sangat memengaruhi kualitas belajar. Hal ini tentu akan berpengaruh pada bagaimana anak negeri dan generasi di masa depan nanti. Berpindah dari isu-isu pendidikan yang penuh serba salah, tahun 2020 juga merupakan tahun politik di mana pilkada serentak mau tidak mau harus dilaksanakan. Argumentasi masyarakat mengalir dan membandingkan mengapa sekolah ditutup tapi pilkada serentak tetap bergulir. Nyatanya pasca pilkada, klaster baru COVID-19 dan zona merah mulai bermunculan. Angka total kasus di Indonesia menyentuh hingga lebih dari 700.000 dan korban jiwa hingga lebih dari 20.000. Di tengah lonjakan-lonjakan yang terus terjadi, kita kilas balik tentang penanganan yang dilakukan pemerintah. Sejak awal penyebaran virus, pemerintah dinilai abai dalam melakukan tindakan preventif dan malah berseloroh dengan pernyataan kontraproduktif. Di saat negara-negara lain membatasi konstelasi masuk dalam dan luar negeri, Indonesia malah baru mau melakukannya di akhir 2020 kemarin ini. Pergantian tahun bukan berarti pergantian nasib. Faktanya, kita masih harus melanjutkan nafas-nafas perjuangan dan menjaga detak jantung pergerakan. Pergantian tahun bukan pula trompet pertanda ditutupnya seluruh kasus 2020 dan lantas dilupakan begitu saja. Ya, benar, ada beberapa hal yang cukup tinggal dan menjadi kenangan. Tapi banyak hal pula yang kita tidak boleh lupa. Kawal kasus korupsi, awasi kebijakan-kebijakan publik, cabut Omnibus Law, tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan demokrasi, serta segudang PR lainnya yang masih harus diselesaikan. Jika mereka masih bisa berbuat busuk di tengah bencana ini, maka kita pun tidak boleh patah semangat
untuk memberantas ketidakadilan di negeri ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.